Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran ke-6 tema 3 subtema 2 pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah dan rasakan keasikannya belajar dari rumah. Dan jangan lupa kita senantiasa berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran agar pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang barokah. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran ke-6 kali ini tujuan pembelajaran kita adalah dapat kalian baca di layar agar kita lebih fokus pada pembelajaran kita kali ini. Ya, itulah beberapa tujuan yang akan kita raih pada pembelajaran di tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6 yang nanti akan kita ikuti bersama-sama untuk menambah wawasan kita agar kita walaupun berada di rumah tetap semangat belajar. Anak-anak, kalian telah mengenal wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak, kecap, dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon, gas LPG berwujud benda. Maaf, itu di tulisan hanya PG, itu seharusnya LPG. Itu ada kesalahan tulis, kekurangan. Pak Guru tidak sempat untuk memperbaiki. Jadi gas hidrogen itu ada LPG, hidrogen dalam balon, sehingga membuat balon itu terbang. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Misalnya benda semuanya padat, kamu minum? Nggak bisa minum karena airnya padat. Sehingga Allah atau Tuhan kita telah menciptakan dengan berbagai macam wujud benda. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Nah, sekarang setelah kamu paham tentang benda dari wujud dan sifatnya, nanti kamu coba untuk melengkapi bagan yang akan Pak Guru tampilkan nanti tentang benda, wujud benda dan sifat-sifatnya serta contohnya. Anak-anak, Allah telah menciptakan benda dengan berbagai macam wujud dan fungsinya. Benda beraneka ragam wujudnya supaya bisa difungsikan dengan baik, bisa berfungsi dengan baik atau berguna sesuai fungsinya masing-masing. Air menjadi cair, sifatnya cair. Karena ketika air padat tadi kamu tidak bisa meminumnya dan lain sebagainya. Gas ketika cair juga nggak bisa dihirup. Dari bagan ini ada yang pertama benda, berdasarkan wujudnya ada 3, tentunya kamu paham, padat, cair, dan gas. Sifat-sifatnya, benda padat sifatnya gimana, benda cair sifatnya bagaimana, sifat gas sifatnya bagaimana, dan contoh benda padat apa, benda cair apa, benda gas apa. Kamu isikan di dalam bagan itu seperti yang sudah kita pelajari di
di pembelajaran sebelumnya, di mana kita telah mempelajari tentang wujud benda, sifat-sifat benda, dan contoh-contoh benda. Sehingga tentunya kalian bisa mengisi bagan tersebut dengan baik. Coba kamu isi sendiri dengan kemandirian kamu, dengan kejujuran kamu, sesuai hasil pemahaman yang kamu peroleh dari pembelajaran sebelumnya. Biar kamu berproses secara jujur untuk belajar walaupun dari rumah, kami tetap memiliki pemahaman. Jangan biasakan manja minta tolong kepada orang tua untuk mengerjakan soal, apalagi minta dikerjakan oleh orang tuamu atau oleh saudaramu. Kerjakan sendiri ya. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu anak-anak. Kita belajar mengamati. Catatlah benda yang ditemukan pada tabel berikut. Pak Guru telah menyiapkan tabelnya. Kamu isi sesuai dengan benda yang kamu temukan. Misalnya kamu melakukan pengamatan, lokasi pengamatannya di rumah. Benda yang diamati satu, misalnya contoh meja. Bahan pembentuk adalah kayu. Wujud bendanya padat. Fungsinya kamu sebutkan, meja berfungsi untuk apa? Ya, meja itu antara lain untuk meletakkan apa-apa. Itu kamu coba. Dan isi benda-benda yang lain. Misalnya air, ada nama benda misalnya gelas, bahan pembentuknya apa? Kemudian lemari dan lain sebagainya. Fungsinya apa, wujudnya apa, bahan pembentuknya apa. Anak-anak, tuliskan dalam cerita tentang wujud benda di sekitarmu yang kamu amati tadi. Perhatikan penulisan huruf besar dan kecil. Kamu belajar membuat dalam bentuk cerita. Contohnya kamu mengamati benda berwujud batu. Di sana kamu bisa nanti menjabarkan cerita tentang apa yang kamu amati itu. Fungsinya untuk apa? Wujudnya seperti apa? Kegunaannya untuk apa dan sebagainya. Nanti bisa kamu rangkum dalam bentuk cerita dengan bahasa yang baik dan benar, dengan teknik penulisan yang baku. Huruf besar diperhatikan penggunaannya, tanda baca juga diperhatikan, sehingga kamu bisa belajar menulis cerita dengan baik. Judulnya adalah Manfaat Benda Beraneka Wujud. Ya, kamu isi, kamu misalnya benda-benda yang beraneka wujud, manfaatnya itu untuk apa? Wujud benda cair, wujud benda padat, wujud benda gas. Itu Allah menciptakan bermacam-macam. Kemudian di sana kamu tulis manfaatnya, contoh jenisnya, sehingga nanti kamu akan dapat menceritakan apa yang kamu pahami tentang wujud benda itu, tentang manfaatnya melalui tulisan. Jadi kamu tidak hanya bisa bercerita lewat lisan, tapi kamu bisa bercerita lewat tulisan. Anak-anak, mari sekarang kita berlatih. Dalam gambar, Siti sedang memperhatikan adiknya yang masih bayi sedang ditimbang menggunakan alat timbangan bayi. Pernahkah kamu memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi? Mungkin kamu pernah pergi ke posyandu, ya, di sana ada timbangan bayi. Semua timbangan itu berwujud benda padat.
Ada beberapa satuan massa sehari-hari yang disebut berat, seperti kilogram, gram, ya, dan ons. Itu adalah hubungan antara satuan. Ada 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram. Ini merupakan hubungan antar satuan. Jadi kamu pahami betul, 1 kilogram sama dengan berapa gram, berapa ons untuk 1 kilo. Kamu bisa mempelajari seperti ada gambar di sana, ada tangga, tingkatan tangga untuk satuan gram, satuan berat, miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Itu di sana ada tanda kalau naik tingkat, tangga dibagi 10. Kalau turun tangga dikali 100. Misalnya 1 kilogram kalau dirubah menjadi hektogram berarti 1 kali 10 dikalikan 10 menjadi 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, sama dengan 100 dekagram dan sebagainya, terus sampai ke bawah ini sampai gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nana, perhatikan gambar di atas antara satuan ons, gram. Di sana ada 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 100. 1 ons, maksudnya 1 ons sama dengan 100 gram. Di gambar itu ons, 10 ons sama dengan 1 kilo. Berat di atas 1 kilo itu dengan satuan berat ons, maka isinya 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons ditimbang dengan gram, 100 gram. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sedangkan gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Satuan berat yang ada di gambar tadi bisa kamu pahami anak-anak, untuk nanti kamu bisa mengetahui ketika 1 kilogram itu berapa gram, berapa ons. Dengan memperhatikan itu kamu akan mengetahuinya. Coba kamu cermati baik-baik ya anak-anak. 1 gram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, di sana bisa kamu pelajari bersama-sama. Kamu pahami. Sekarang tentukan satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30 titik. Kamu isi gram, ons, atau kilogram. Telur seberat 1 titik itu kamu isi gram, kilogram, atau ons. Ya, sampai dengan soal yang terakhir. Kalau berat cincin ibu adalah titik-titik apa? Gram, kilogram, atau ons. Gula pasir 250 apa kira-kira? Apa kilogram, ons, atau kilogram, atau ons, atau gram? Gula pasir yang untuk membuat kue kira-kira dibutuhkan berapa?
Ibu memerlukan bawang seberat 100 titik untuk memasak. Apa 100 on, 100 gram atau 100 kilogram. Di sana tentunya kamu dapat memilah dan memilih mana satuan berat yang paling tepat untuk satuan-satuan tersebut. Anak-anak, sekarang kita belajar mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada atau orang kaya. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Cermati betul-betul, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Coba kamu ulangi. Apa Nana hidup sederhana itu? Iya, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, atau hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta benda. Pilihlah kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Di sini nanti kamu akan bisa memilih kata-kata yang akan muncul nanti yang termasuk sesuai dengan hidup sederhana. Ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada, yang tertempel di layar itu, kata-kata yang mana yang termasuk atau sesuai dengan pola hidup sederhana? Bisa ya anak-anak? Oke, itulah hal yang sangat mudah saya kira untuk kamu pilih. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba kamu tuliskan pendapat kamu, mengapa sikap sederhana ini sangat penting untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Ingat, hidup sederhana itu apa, Nana? Iya, kamu tadi telah mendengarkan penjelasan dan bisa membaca tulisannya di layar sebelumnya. Kamu pahami betul, nanti kamu akan bisa memberikan pendapatmu. Kenapa kok hidup sederhana itu penting? Kamu bisa diskusikan dengan temanmu yang dekat, atau mungkin dengan orang tuamu, dengan kakakmu. Nanti kamu tuangkan dalam bentuk tulisan dengan bahasamu sendiri yang bisa kamu pahami maksudnya. Anak-anak, selanjutnya coba kamu tuliskan contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru berikan contoh hidup boros. Hidup boros itu berarti tidak hidup sederhana. Contohnya setiap hari jajan tanpa mementingkan kebutuhan dan sebagainya. Itu boros. Nana, kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Dan nanti akan muncul pernyataan-pernyataan. Kamu renungkan mana pernyataan itu ya yang sesuai dengan kamu, sesuai dengan pemahaman kamu. Yang pertama, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Setuju
ragu-ragu atau tidak setuju. Kamu sudah tahu apa belum tentang hidup sederhana seperti yang Pak Guru jelaskan tadi? Nomor 2, saya telah menerapkan hidup sederhana. Kamu sudah menerapkan apa belum dalam hidup sehari-hari? Kamu boros apa tidak? Kamu menghambur-hamburkan harta atau tidak? Kamu conteng di bawah, kamu centang di bawah kolom-kolom di atas. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Setuju atau ragu-ragu atau kamu tidak setuju? Yang kelima, saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Kamu setuju enggak? Ketika setuju, kamu conteng di bawah kolom setuju. Ketika ragu-ragu ya conteng di bawahnya, tidak setuju conteng di bawahnya. Demikian anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Dipahami anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran 3 di subtema yang ketiga. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.